Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Ayu Ningtyas. Di sini saya akan membawakan cerita storytelling yang berjudul Kisah Prabu Anglingdarma. Yang mana cerita ini berasal dan diangkat dari Kabupaten Bojonegoro. Hingga saat ini Kabupaten Bojonegoro sendiri mendapatkan julukan sebagai Bumi Anglingdarma. Sebelum masuk ke dalam cerita, ada pun fakta-fakta dari peninggalan Prabu Anglingdarma ini loh. Peninggalan tersebut bernama Kayangan Api. Kayangan Api ini merupakan dulunya tempat sebagai pembuatan benda pusaka yaitu keris oleh seorang empu. Hingga saat ini Kayangan Api dijadikan sebagai objek wisata oleh masyarakat lokal Bojonegoro. Selain dijadikan sebagai objek wisata, Kayangan Api juga digunakan sebagai tempat upacara Hari Jadi Bojonegoro dan upacara sakral lainnya. Nah, berikut saya lampirkan beberapa foto dari Kayangan Api dan selamat menyaksikan cerita storytelling kisah Prabu Anglingdarma. Silsilah keluarga Anglingdarma. Dahulu, pada kerajaan Mamenang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Jayabaya. Jayabaya memiliki dua anak yang bernama Jaya Amijaya dan Pramesti. Kemudian, Pramesti memiliki seorang putra yang bernama Anglingdarma. Anglingdarma ini merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Setelah itu, Anglingdarma menikah dengan Ambarawati dan memiliki satu orang putra yang bernama Anglingkusuma. Anglingdarma memiliki berbagai macam jurus yang diajarkan oleh gurunya yang bernama Begawan Maniksutra. Ia juga diajarkan gurunya untuk berburu yang baik dan tidak merusak alam. Suatu hari, Begawan memergoki Anglingdarma sedang berburu dan membawa 2 ekor singa. Begawan Maniksutra langsung menghalangi langkah kaki Anglingdarma yang penuh dengan keringat. Dharma, berhenti di situ. Sedang apa kamu di sini? Menyingkirlah kamu dari jalanku. Dasar anak kurang ngajar. Lepaskan kedua singa itu, atau kamu. Aku apa? Saya tidak takut denganmu walau aku pernah berguru kepadamu. Memang semakin besar kamu semakin kurang ajar. Rasakan Rasakan apa? Saya tidak takut walaupun engkau hebat. Mana ilmumu wahai guru? Hahaha. Lihat sekelilingmu. Di sini, Anglingdarma terkejut melihat singa tiba-tiba menghilang. Anglingdarma langsung meminta kepada Begawan Maniksutra untuk menerima dirinya kembali sebagai muridnya. Kemudian, dengan tekad dan keberanian Anglingdarma, ia ingin membangun sebuah negeri baru yang diberi nama Malawapati. Suatu hari, pada saat ia berburu, ia bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu ternyata bernama Setiawati. Karena Anglingdarma merasa jatuh cinta kepada Setiawati pada pandangan pertama, maka Anglingdarma berniat untuk menjadikan Setiawati sebagai pendamping hidupnya. Setelah menikah, Setiawati tidak pernah diperhatikan oleh suaminya semenjak ia memelihara banyak hewan dari hasil perburuannya. Hal itu membuat Setiawati bertambah marah. Setiawati pun memilih bunuh diri dalam api karena merasa dirinya tidak dihargai lagi oleh Anglingdarma. Setelah kematian istrinya yang tragis, Anglingdarma menjalani hukuman buang untuk beberapa waktu sebagai penebus dosa. Hukuman itu merupakan permintaan dari rakyatnya sendiri karena Anglingdarma telah mengingkari janji setia sehidup semati dengan istrinya. Pada saat di hutan, Anglingdarma berselisih dengan penyihir yang ada di hutan. Kemudian, Anglingdarma dikutuk menjadi seekor burung belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke kerajaan Bojanagara dan dipelihara oleh Ambarawati yang merupakan putri kerajaan. Walaupun Anglingdarma telah berwujud belibis putih, namun
ia bisa berubah ke wujud manusia loh pada malam hari. Anglingdarma merahasiakan kelebihannya itu kepada siapapun kecuali Ambarawati. Setiap malam, ia menemui Ambarawati dalam wujud manusia, sehingga mereka berdua pun akhirnya saling jatuh cinta dan menikah. Dari perkawinan tersebut, akhirnya lahirlah seorang putra yang bernama Anglingkusuma. Anglingkusuma ini akan menjadi penerus raja di kerajaan Bojanagara, dan Anglingdarma pun kembali ke kerajaan Malawapati. Nah, setelah kembalinya Anglingdarma ke Malawapati, kerajaan Anglingdarma berjaya dan mampu membantu putranya dalam memajukan kerajaan Bojanagara. Nah, itu tadi merupakan cerita storytelling kisah Prabu Anglingdarma yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro. Adapun alasan saya ambil cerita tersebut karena ingin memperkenalkan cerita sejarah di masa lampau kepada anak-anak, khususnya pada masyarakat Bojonegoro. Dengan adanya cerita storytelling kisah Prabu Anglingdarma ini, semoga generasi muda lebih mengenal lagi cerita rakyat yang ada di Indonesia, khususnya dari Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih sudah menyaksikan video storytelling saya. Sampai jumpa!